Kelihatan nggak ya? Aman, Jar. Info. Kelihatan. Kelihatan. Oh, nggak. Jadi kan, kita mulai saja. Sebelumnya, malam teman-teman. Sekarang kita bakal nge-review dikit tentang Kimfish. Nah, Kimfish ini beda banget sama sebelum UTS ya. Waktu materi UTS lah. Materi UTS kan beneran yang kayak, ya hitungannya template lah. Sedangkan sekarang, ini dosennya baru semua, baik kelas A, kelas B, kelas C, semuanya dosennya baru. Jadi sebelumnya ini juga aku nutorinnya sama teman-temanku agak cemiwim ya, karena nggak ada patokan yang bener-bener kayak UTS kemarin lah. Nah, sebenarnya Kimfish ini dia banyak banget tabrakannya sama pemul sama termo apalagi. Bahkan dia duluanin termo. Kita bakal belajar hukum termo satu. Ini ngulangin lagi sih. Hukum termo satu, hukum termo dua, sama kesetimbangan. Oke, mulai dari hukum termo satu dulu. Ini yang gampang-gampang dulu deh. Pertama ini diagramnya. Kita harus ingat lagi kalau misalnya nih isobarik nih berarti P-nya konstan, tekanannya konstan, makanya di diagram PV yang sering dipakai ini, dia lurus, terus isotermal T-nya konstan, adiabatik Q-nya 0, isobarik nih P-nya konstan. Nah, isotermal sama adiabatik sebenarnya kalau di PV diagram mirip, cuman biasanya adiabatik nih dia lebih bawah dan agak lebih curam gitu. Lanjut ke rumus-rumusnya. Karena kita udah belajar ya sama hukum termo satu, jadi ini langsung review rumusnya aja. Oh ya, hukum termo satu sendiri basicnya tuh apa sih? U sama dengan Q plus W. Nah, intinya ini. Pertama, kita harus ingat lagi gas ideal, karena yang kita bahas bakal tentang gas ideal sih. Itu PV sama dengan nRT. Terus, di adiabatik ini banyak rumus-rumusnya. Ada tiga doang sih. Sebenarnya banyak, cuman yang sering dipakai tiga hubungan ini. Yang pertama ini, PV ini konstan. Sebenarnya ini rumusnya tuh kayak gini loh. P1, V1 lambda sama dengan konstan. Nah, karena konstan dia sama kayak P2, V2 gamma. Karena kita pada penggunaannya di soal banyak menghubungkan antara kondisi satu sama kondisi dua, makanya dibuat persamaan kayak gini antara kondisi satu sama kondisi dua. Terus kemudian ini buat T1 V1 dan T1 sama P1. Ini sebenarnya ada penurunan rumusnya, tapi karena kita kemungkinan close book juga, jadi ya dihafalin seperlunya aja. Kalau mau nurunin sendiri ya monggo. Diingat lagi kalau gamma ini adalah CP per CV. Selanjutnya itu ada nilai CP sama CV. Pertama kita ingat lagi kalau konstanta gas ideal R ini sama dengan CP min CV. Nah, konstanta gas ideal yang sering dipakai itu sebenarnya cuma dua ini. Yang pertama ini ada 8,314 Joule per mol K. Ingat lagi kalau Joule ini sama dengan PA dikali meter kubik. Nah, ini nanti angkanya sama misalnya kilojoule per mol K. Dan K-nya ini dia fleksibel kok kalau misalnya mau tetap Celsius juga nggak apa-apa. Karena kan nanti dia bisa dicoret kan. Karena sampingnya sini biasanya delta T. Jadinya dia eh, cuman fungsi penjumlahan pengurangan aja. Terus, konstanta gas ideal yang lain yang perlu dihafalin itu yang 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, karena kita kebanyakan itu nanti satuannya jadinya joule, kita perlu ingat juga kalau misalnya 1 liter ATM ini, 1 liter ATM, dia tuh besarnya 101,325 joule. Oke, lanjut. Untuk nilai CP sama CV. Karena kita sistemnya close book, jadi apalagi untuk kelas A yang kuis besok close book kan, jadi kita harus hafal nih. Sebenarnya gampang sih ngafalinnya. Kita kan biasanya ini nanti dikasih tahu gasnya dia monoatomik, diatomik, atau triatomik. Cuman
eh monoatomik itu sebenarnya dia gas mulia, diatomik itu kayak CO2 dan lain-lainnya, triatomik ini jarang keluar. Tapi cara ngafalinnya gampang, ini intinya CP itu nilainya lebih besar daripada CV kalau di sini. Terus dia tuh ganjil terus loh guys, 5, 7, 9. Dan CV selalu dua di bawahnya. 5 sama 3, 7 sama 5, dan 9 sama 7. Cuman yang perlu dihafalin banget yang monoatomik sama diatomik aja sih. Jadi ya ini monoatomik ini 5 per 2 R, CV ini 3 per 2 R. Diatomik berarti dia naik 2 kan, dari 5 per 2 jadi 7 per 2 R, 5 per 2 R. Kalau triatomik 9 per 2 R sama 7 per 2 R. Next, yang sering banget ditanyain, yang kita harus hafal juga ini adalah nilai W, delta H, delta U, sama Q. Kalau buat definisinya bisa dipelajarin sendiri-sendiri ya teman-teman atau dari PPT dosen harusnya udah ada dari termo satu kemarin. Pertama nih, paling awal banget, kerja. Kerja ini rumusnya adalah min integral PDV. Terus ini tuh basically nih hukum termo satu bisa Q plus W, dia juga sama kayak CV delta T, atau delta H ini juga CP delta T. Mau ngomong apa sih? Nah, ini nih untuk N-nya sama dengan 1 mol. Kalau misalnya nanti N-nya nggak 1 mol, mengikuti aja sih tinggal depannya dikasih N. Kayak misalnya gini, NCV delta T atau NCP delta T. Dan kalau misalnya mau nurunin, ini kan aslinya DU sama dengan berapa gitu kan, nggak langsung delta U, itu juga boleh. Cuman ini aku simplifikasi aja. Nah, hubungan yang pertama nih isobarik. Isobarik ingat kan tadi kalau delta P-nya sama dengan 0. Delta P sama dengan 0 berarti P-nya ini kan konstan. Makanya karena dia hubungan awalnya nih min PDV, P-nya bisa keluar karena dia konstan. Nah, ini cuman delta V ini ngintegralin dari dV V2 min V1 ya. Set. Key-nya sama. Ini aku BTW nulis key-nya ada yang huruf kecil, ada yang huruf gede, mohon dimaafkan ya. Key-nya sama, ini delta U min W, sama juga untuk delta H dan delta U-nya. Terus untuk isotermal, diingat lagi kalau karena dia termal, berarti temperaturnya tetap. Nah, kan PV sama dengan nRT. Jadi kan kita dapat kalau W ini min PDV, berarti P-nya ini kan nRT per V. Tapi karena dalam penulisan yang aku tulis ini N-nya dianggap 1 mol semua, jadi N-nya nggak tak tulis. Tapi kalau misalnya nanti diketahui di soal N-nya bukan 1 mol, harus ditulis ya, harus dihitung. Ini jadinya gini, set, karena RT ini konstan, dia keluar. Nah, ln V2 per V1 ini dari integral seper V dV. Terus habis itu ini dari hukum satu sama karena dia CPDT dan CVDT, DT-nya 0, makanya delta T-nya kan 0, jadi bisa dicoret, maka bisa disimpulkan kalau delta U sama delta H-nya nilainya 0. Terus lanjut ke isokorik, ingat lagi kalau isokorik ini dia volumenya konstan. Nah, karena dia volumenya konstan, bisa dilihat kalau dV-nya ini dicoret aja. dV-nya ini kan berarti 0. Set, W-nya berarti 0. Ini juga dari hukum satu, ini juga tetap stay kayak biasanya. Nah, yang harus diperhatiin ini yang adiabatik. Soalnya adiabatik ini emang rada tricky ya. Aku juga masih, kalau buat penurunan yang fullnya juga belum yang, ya paham, cuman kalau suruh ngulangin juga nggak yang ngerti-ngerti banget. Ini adiabatik ini dia Q-nya sama dengan 0. Nah, karena kan dia ini kan, apa sih rumusnya? U sama dengan Q plus W. Nah, karena dia Q-nya 0, maka bisa dilihat kalau W-nya ini delta U, Q-nya 0. Kalau
W-nya sebenarnya ini rumusnya adalah ini. Kenapa bisa kayak gini? Ini karena PV-nya ini konstan. Nah, kalau buat penurunan full-nya bisa, ini aku taruh link di sini, nanti kan aku kirim juga buat PDF-nya, bisa dilihat, dibaca-baca lagi. Kalau misalnya kayak gini, karena PV-nya konstan, dia akan keluar. Sebenarnya angka ini tuh adalah hasil integral dari ini. Kalau disimplifikasi lagi, yang bisa dihafalin itu nanti jadinya adalah W, ini, V1, V1 gamma, per ini biar lebih enak ya, jadinya 1 min gamma, hasil ini berarti dia adalah ini dari sini ya. V2 1 min gamma minus V1 1 min gamma. Tapi awal mulanya dari sini. Dari rumus yang ini. Oke, ini buat hukum termo 1. Nah, perlu diingat lagi kalau misalnya kan rumus lagi soal-soal yang kita hadapi ini sebagian besar adalah siklus tertutup. Jadi siklus tertutup tuh yang di grafik ya. Nanti dia bentuknya misalnya gini kayak ini atau gimana gitu. Pokoknya dia muter gitu. Nah, perlu diingat nanti buat ngetes juga hasil dari teman-teman nih, hitungnya udah bener atau belum. Hasilnya itu, W siklus harus sama dengan min Q siklus. Delta H sama dengan delta U ini juga nilainya harus 0. Ini nanti kalau misalnya jawabannya belum segini, berarti hitungannya masih ada yang salah. Kecuali misalnya cuma beda gini ya. Misalnya hasilnya W-nya 11.200 sama dengan Q-nya nih min 11.198 ya. Gini mah paling cuma masalah pembulatan aja nggak apa-apa. Tapi intinya itu. Nah, selanjutnya kalau dari Atkins selain di hukum termo 1, bab 1 ini juga bahas sedikit tentang hukum gas. Hukum gas ini apa? Yang pertama ada gas ideal. Gas ideal nih ya biasalah PVNRT, terus ada real gas. Real gas ini dia ada equation of state van der Waals sama virial yang sering dibahas. Tapi sebenarnya ada berbagai macam lagi. Ini kalau teman-teman ingat banyak dibahas di UTS Termo 1. Itu sebenarnya udah lebih banyak dan lebih lengkap lagi. Cuman karena ini lebih simpel dan lebih jarang dikeluarin juga kayaknya ya, nggak tahu. Karena belum pernah, jadi yang sering dipakai aja van der Waals sama virial. Kalau van der Waals ini, dia rumusnya kayak gini. P sama dengan LT per V min B min A per V kuadrat. Ini kalau molnya dianggap satu. Kalau misalnya ada molnya, yang dihitung nih volume yang udah dibagi sama mol. Jadi gini, RT, V min N, min B, min A. Nah ini kalau misalnya nanti N-nya dinaikin, dia jadinya kayak gini. NRT per V min BN, min AN kuadrat per V kuadrat. Terus ini juga lumayan sering dipakai, cuman nggak sesering itu the walls itu PV sama dengan NZRT. Nah, Z ini dia adalah compression factor. Lanjut, ini ada termokimia. Termokimia ini kayaknya kalau dijelasin agak bingung. Kayaknya teman-teman juga udah pada tahu juga. Jadi kita langsung contoh aja. Ini soalnya aku ngambil di mana ya, aku juga lupa. Intinya ini langsung contoh soal aja ya. Etanol, komponen bensinnya E85. Nah, persamaan reaksinya ini ada C2H5OH yang dibakar. Kita harus menghitung delta Hc. Delta Hc ini heat of combustion ya. Dan yang diketahui ini entalpi pembentukannya. Ini entalpi pembakaran. Ini formation, pembentukan. Nah, sekarang PR kita adalah gimana cara kita nyari eh, entalpi pembakaran dari entalpi pembentukan. Kita langsung aja, ini direaksiin dulu. Pembakaran kan berarti dia direaksikan sama oksigen ya. C2H5OH tambah oksigen, jadi CO2 sama H2O. Biasa kan pembakaran. Nah, terus habis itu ini tinggal disamain aja, dan dapat kayak gini. Ini udah setara ya guys. Nah,
Cara pertama yang gampang tuh langsung aja, langsung delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Jangan lupa dikaliin sesuai sama koefisien stoikiometrinya. Produknya ini kan CO2, CO2 N-nya 2, N ini BTW OF stoi. Nah, berarti ini 2 dikali CO2. CO2 kan min 393,5. Ini sama juga, ditambah 3H2O. 3 dikali min 285,8. Dikurangin min 277 tambah 0. Oh iya, buat pengetahuan aja, di sini kan udah diketahui nih, O2 tuh dia delta HF-nya 0 kilojoule per mol. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak diketahui, kita harus tahu kalau misalnya delta HF untuk unsur standar itu sama dengan 0. Unsur standar tuh apa aja? Unsur standar nih ada N2, O2, H2, sama C. Mungkin ada lagi nggak ya? Nggak, kurang tahu, nanti bisa dibaca-baca lagi. Tapi yang sering keluar sih ini. Nah, ini dihitung pakai kalkulator dan hasilnya 1367,4 kilojoule per mol. Ini kan kalau langsung pakai delta HF. Tapi kalau misal di soal diminta pakai hukum Hess, caranya kayak gini. Kita tuh harus bikin pembakaran masing-masing apa sih namanya? Masing-masing unsur lah. Pertama nih, pembentukan kita nih, ini kan reaksi pembentukannya kan. Nah, dari CO2 dulu, CO2 gimana cara bentuknya? Itu C plus O2 jadi CO2. Makanya kita tahu di sini delta HF-nya ini min 393,5 sama kayak yang di sini. Terus H2O juga sama, H2O tambah setengah O2 jadinya H2O. Ini min 285,8. Nah, yang beda nih ini C2H5OH. Dia kan letaknya di sini kan, di pro di reaktan. Padahal namanya pembentukan pastinya pembentukannya C2H5OH ini kan dia ini 2C plus 3H2 plus setengah O2 sama dengan C2H5OH. Tapi kan dia pembentukan. Padahal kita maunya C2H5OH ini ada di kiri panah. Nggak mau kalau di kanan panah. Di kanan panah. Makanya ditukar aja, di switch aja. Tapi delta HF-nya ini di sini kan dia minus. Harus dikaliin sama minus juga. Jadi ini nilainya positif. Oke, kalau udah semua, sekarang kita tinggal bikin ini jadi kayak gini. Kenapa ini jadi 2C, 2O2, 2CO2? Ini karena kita ngikutin dari reaksi pembakarannya ini. Kan sebenarnya C plus O2 jadi CO2 kan udah setara kan? Kenapa perlu kita kaliin 2? Karena dia harus ngikut dari persamaan dari pembakaran ini. Karena kan kita mau nyari ini goals utama kita. Karena di sini 2CO2, ini harus dikali 2, kali 2, kali 2, dan jangan lupa delta HF-nya juga dikali 2. Konsepnya sama kayak H2. H2 di sini H2O kan 3H2O. Makanya semua masing-masing ruas, masing-masing suku dikali 3. 3H2, ini jadi 3 per 2O2, 3H2O ini juga dikali 3. Kalau udah terbentuk kayak gini, sebenarnya tinggal dicoret-coret. Nah, gimana cara nyoretnya? Yang kiri, di kiri panah, kalau ada yang sama kayak di kanan panah, itu dicoret. Ya, 2C. Seret. Kita coret sama 2C di sini. Hmm. Terus O2 di kiri kan ini 2O2 tambah 3 per 2O2. 2 tambah 1,5, 3,5 kan? Makanya itu, ini kan 3,5. 3,5 O2. Di kanan, setengah O2. Kurangin setengah O2. Maka dari itu, di sini sisanya 3O2. Nah, terus, apalagi yang bisa dicoret? CO2 ini kan udah nggak bisa dicoret kan? Jadi, biarin aja. Terus 3H2 ini bisa dicoret. 3H2
Dan udah, berarti sisanya tinggal C2H5OH ditambah 3O2 jadi 2CO2 sama 3H2O. Udah sama kan kayak reaksi pembakarannya. Nah, ini kalau dihitung, dia hasilnya -1367,4. Sama persis kayak kalau langsung pakai delta HF-nya. Gitu. Next. Ini udah selesai ya hukum satu termodinamika, karena ya segitu aja cukup lah. Dan kita basic-basicnya aja, kayaknya kalau Kimfis tuh nggak sedalam termo kok. Nanti kalau buat contoh soalnya bakal dilanjutin di sesi selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu ke hukum dua termodinamika. Hukum dua termodinamika ini intinya ini. Dia bahas tentang entropi. ds sama dengan integral dq ref per t. Nah ini kalau diintegralin, kalau nggak ada sesuatu yang spesial gitu ya, nggak ada kondisi khusus, dia langsung pakai ini aja. Delta S sama dengan delta Q per T. Nah, entropi itu apa? Sebenarnya entropi ini adalah derajat ketidakteraturan. Jadi entropi ini sebenarnya konotasinya negatif ya guys. Tuh. Terus hukum dua termodinamika ini sering dikaitin sama siklus Carnot. Siklus Carnot ini dipelajarin juga di termo. Intinya siklus Carnot ini bentuknya kayak gini ya. Nah, dia yang pertama nih isotermal. Dari titik A ke B nih dia hubungannya isotermal. B ke C adiabatis. C ke D isotermal lagi, dan D ke A ini adiabatis. Nah, siklus Carnot ini dia sebenarnya menunjukkan apa ya, efisiensi dari sistem yang paling optimal lah. Nah, dia tuh bakal mengeluarkan WS. Ini konsepnya kalau di ini ya guys, kalau di termo sebenarnya. Ini aku ambil dari materi termo. Tapi nggak ada, bukan berarti di Kimfis nggak keluar, karena di kelas A sendiri ini juga disinggung. Nah, ini sebenarnya materi termo, cuman perlu diingat aja kalau misalnya delta H, kalau di siklus Carnot dia nilainya nol. Terus kita juga bisa ngeliat kerjanya ini, dia dari Ki H min Ki C. Ki H itu apa, Ki C itu apa? Ki H ini dia untuk yang lebih panas, Ki C ini untuk yang lebih dingin. Jadi kalau dibentuk sistemnya ya, kalau di termo tuh dia bentuknya gini. Duh, jelek banget sih gambarnya. Nah, pokoknya sini tuh yang hot, terus ini tuh sistemnya, sistem gitu. Gitu. Terus habis itu untuk efisiensinya, ini WS per Kh. Nah, kalau misalnya WS-nya ini kita substitusiin pakai ini, rumusnya jadi 1 min Kc per Kh. Nah, untuk Carnot sendiri ini juga bisa pakai 1 min Tc per Th. Terus kalau misalnya ini misalnya ini alat lain gitulah ya, dia bisa dibandingin nih sama Carnot. Nah, alat yang memungkinkan itu nilai efisiensinya harus lebih kecil dari efisiensi Carnot. Tuh guys. Lanjut nih ke yang lumayan banyak matematikanya. Kita bakal ke Helmholtz and Gibbs energi. Ya bisa dilihat nih, kan coret-coretannya udah kayak gini. Sebenarnya kan, ini titipan dari Pak Hanif waktu di kelas tuh beliau bilang berkali-kali nih. Kalau sebenarnya rumus yang wajib kita hafal ini cuma 4 ini untuk di hukum dua termodinamika. Nah, hafalinnya gimana? Ini kalau metodeku ya, ini yang rumus pertama gampang lah ya. U sama dengan Q per W. Q plus W ini kan emang hukum satu termodinamika. Kalau H sama dengan U plus PV, ya ini yang harus dihafalin. Karena aku jujur masih bingung gitu loh kalau bikin jembatan keledai mau apa. Kalau yang ini gampang nggak sih guys? Ini UTS sama HTS. Kalian tinggal A nih misalnya, aduh mau UTS. Kalau G nih bisa aja kayak teman siapa lah namanya G, Galip HTS gitu. Atau siapapun itu. Itu gampang sih ngafalinnya. Yang perlu dihafalin nih yang H sama dengan U plus PV ini. Aku bingung bikin jembatan keledainya apa. Nah, lanjut ya.
Sisanya ini sebenarnya cuma nurunin. Kan kalau misalnya kita tuh biasanya dapat tabel tuh dia udah bentuk ini ya, rumus-rumus yang DU sama dengan TDS min PDV, DH sama dengan TDS plus VDP. Nah, sebenarnya kan kalau kita close book ngafalin kayak gitu susah banget, panjang. Tapi kalau teman-teman punya daya ingat yang bagus sih, monggo boleh-boleh aja. Ini sebenarnya cuma nurunin yang pertama nih dari rumus yang U plus Q plus W. Kita kan bisa dapat DU sama dengan DQ plus DW. Kita harus ingat lagi kalau DW ini kan rumusnya min PDV. DQ sama dengan TDS. Ini DQ sama dengan TDS ini aduh, dari hukum ini ya, hukum entropi yang DS sama dengan DQ per T. Nah, DQ-nya kan berarti TDS. Karena kayak gitu, kita tinggal substitusiin aja DU sama dengan TDS min PDV. Nah, lanjut ke yang kedua. Kedua nih, DH sama dengan DU plus PDV plus VDP. Ingat kan guys, kalau misalnya ini DPV, ini PDV plus VDP. Kita ingat-ingat lagi basic matematikanya. Karena ya, ini sebenarnya integral dan nuruninnya nggak seribet matematika semester 1 kok. Terus habis itu, dari rumus yang pertama, rumus yang pertama kan kita punya nih, DU sama dengan TDS min PDV. Makanya, DU kita substitusiin pakai ini. Nah, jadinya DH sama dengan TDS min PDV. Ini DU, set, ini DU plus PDV plus VDP. Min PDV sama PDV ini kan bisa dicoret. Makanya kalau teman-teman lihat di tabel-tabel yang ada di Atkins mungkin, atau di Google, dia keluarnya DH sama dengan TDS plus VDP. Nah, awal mulanya itu dari situ. Ini kita anggap ini persamaan kedua, kita lanjut lagi ke DA. DA tadi apa? AU UTS gitu kan. Nah, AU UTS. Kita turunin lagi. Kita jadi DA sama dengan DU min DTS. Jadinya kan kayak gini. Terus kita, karena ini ada DU-nya, kita ambil dari persamaan satu. DA sama dengan DU-nya kita substitusiin jadi TDS min PDV. Ini tetap min TDS min SDT. Ini apa yang dicoret? TDS ini sama ini dicoret. Nah, makanya jadi kayak gini persamaannya. Terakhir, DG. Nih, siapalah teman kalian yang namanya G, HTS gitu. Kita iniin dulu jadi DH min TDS min SDT. Jadinya DG, karena kan ini pakai DH. Kalau yang lain pakai DU. Jadi kita substitusiin DH pakai persamaan yang kedua. Dapatlah DG sama dengan TDS plus VDP min TDS min SDT. Apa yang bisa dicoret? Nih, TDS-nya bisa kita coret lagi. Kayak jadinya VDP min SDT. Nah, ini tadi aku maksud tabel. Ini gedein lah. Nah, biasanya kan kita cuma dapat langsung ini ya kan. Langsung differential expression-nya gitu. Terus, setelah bikin differential expression, dia juga bisa dibikin jadi Maxwell relation. Ini sama aja sih. Caranya juga sama aja. Saya ini kan U. Ini aku contohin satu aja ya. DU ini kan dia fungsi S sama V ya berarti. Nah, makanya ini tinggal dibikin ini T, dou T per dou V pada konstan S sama dengan, ini karena ini dia minus dou P per ds, dou S dari sini, pada V yang konstan. Ini tinggal dibolak-balik dari differential expression-nya aja sih, nggak usah dihafalin. Terus, ini buat hukum kedua. Sebenarnya itu aja yang butuh hitungan, insya Allah. Terus sekarang Helmholtz versus Gibbs. Helmholtz ini logonya A,
Gibbs ini G. Sebenarnya apa sih bedanya Helmholtz sama Gibbs? Helmholtz ini dilakukan pada volume yang konstan, sedangkan Gibbs dilakukan pada pressure yang konstan. Nah, makanya itu kalau kemarin Pak Hanif tuh bilang kalau di teknik kimia ini dia lebih sering mengevaluasi pakai Gibbs karena kan lebih gampang buat ngatur pressure-nya jadi konstan. Tapi sebenarnya itu ya udah gitu aja ya kita ngikut aja. Nah, buat penurunan rumusnya gimana buat Gibbs karena kan kita bakal sering pakai Gibbs. Gibbs ini ingat kan tadi Gibbs itu HTS. Nah, H ini yang harus dihafalin. Aku juga rada susah nih ngafalinnya ini UPV. UPV apa ya? UPV kali ya. UPV kan ada ya gitulah. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa nih bikin hubungan untuk DG untuk menghitung DW-ref. Oh ya, BTW eh, Helmholtz ini A itu bisa digunakan untuk menghitung kerja juga. Bahkan awalannya tuh dia dari Helmholtz. Kerja maksimal lah itu dihitung dari Helmholtz. Gimana caranya? Kita balikin lagi nih DG sama dengan DH min TDS min SDT. Nah, kita harus ingat kalau DH ini kan U plus PV ya. Ini tuh U, DG, ini U, DQ plus DW, ini kan U, baru ini PV. Nah, ini min TDS, min SDT. Terus kita coret. Ini ada yang bisa dicoret nggak sih? Oh, nggak. Salah, guys. Nah, DQ refnya ini kan kita ingat lagi kalau misalnya DQ sama dengan DS per T. Balik DS sama dengan DQ per T. Kayak kita dapat kalau DQ ini sama dengan TDS. So, ke sini tambah DWRF plus PDV plus VDP min TDS min SDT. Gitu. Nah, di sini TDS-nya kan bisa dicoret nih. TDS. Set. Dan dapat rumus ini. Nah, dari rumus ini nih nanti tinggal disesuaikan aja. Kadang ada yang volumenya konstan, pressure-nya konstan, atau T-nya konstan. Itu nanti disesuaikan sama soal aja. Tapi rumus awalnya ini. Terus, sekarang kita mau ngomongin spontan-spontan uhuyan. Nah, syarat suatu reaksi itu spontan itu apa? Sebenarnya syaratnya tuh delta G. Syarat spontannya tuh delta G. Kalau misalnya delta G Gibbs-nya ini lebih dari nol, dia ini tidak spontan. Kalau delta G sama dengan nol, dia setimbang ya, equilibrium gini aja. Terus kalau delta G kurang dari nol, baru dia nih spontan. Nah, kalau dihubungin lagi nih sama delta F sama delta H, itu kayak gimana? Ini aku ambil grafik, kok grafik sih diagramnya ini dari Google ya sebenarnya. Kalau misalnya nih, delta H-nya kurang dari nol, tapi delta S-nya dia lebih dari nol. Nah, dia pasti akan spontan di setiap suhu. Tapi beda lagi kalau misalnya delta S ini tetap lebih dari nol, cuman delta H-nya lebih dari nol, dia nih cuman spontan kalau suhunya tinggi aja. Nah, kalau di sini delta S-nya kurang dari nol, dia spontan kalau T-nya rendah, dan kalau misalnya delta H-nya lebih dari nol, dia sama sekali tidak spontan. Tapi biasanya kalau yang ini jarang dipakai sih, karena mungkin masih belum jelas gitu ya batasan high sama low suhunya gitu. Jadi kita yang penting tahu delta G syarat untuk spontannya apa. Ini sama ini aja yang harus dihafalin syaratnya. Oke. Nah, tidak kerasa seperti itu aja untuk bab 2. Chapter 2 itu aja, terus next ke kesetimbangan. Kesetimbangan nih, jujur ya, kelas A nih
baru dijelasin separuh. Bapaknya nih jelasin yang phase equilibrium tuh janjinya weekend ini tapi sampai sekarang belum ada. Jadi ya ini aku lebih banyak ke yang keseimbangan kimia karena yang phase aku masih agak meraba-raba juga buat ininya materinya. Tapi nanti kalau misalnya yang kelas B punya materi yang phase equilibrium boleh di-share ke aku apa Bagas apa aja sih biar next tutor bisa lebih paham lagi. Soalnya nggak tahu juga kelas A besok bakal sempat dijelasin atau enggak, soalnya besok udah kuis. Nah, buat rumusnya ini ya biasa aja. Ini pasti udah pada hafal semua. Ini cuman yang kanan per yang kiri. Jangan lupa dipangkatin sama koefisien stoikiometrinya. Oke, ini produk per reaktan. Terus ingat lagi untuk ada yang namanya asas Le Chatelier. Bacanya gimana? Ya gitulah. Ini anggap nih salah satu reaksi ya. N2 plus 3H2 sama dengan 2NH3. Ini dianggap eksotermis, daya tahannya negatif. Kalau misalnya konsentrasinya dinaikkan, arah reaksinya ini bakal ke kanan, bakal ke arah produk. Kalau reaktan rasio reaktannya dinaikkan, dia arahnya juga ke kanan. Nah, karena ini eksotermis ya. Jadi kalau misalnya suhunya dinaikkan, reaksinya justru ke kiri. Dan kalau tekanannya dinaikkan, dia arahnya ke kanan. Lanjut ke diagram fasa. Ini aku cuma naruh gambar doang. Ini diagram fasa nih ya kayak gini. Bentuknya more or less set set set. Yang sebelah kiri ini solid, yang sebelah sini yang tengah liquid, dan yang sini gas atau vapor. Ingat, yang tengah nih triple point, yang di sini critical point. Sebenarnya apa sih triple point itu? Apa critical point itu? Nah, ini aku belum nulisin deh, sekalian aku tulisin. Eh critical point yang di sini, yang di ujung, ini tuh titik unik dari setiap zat nih. Jadi TC ini adalah titik unik. Critical point ya. Nah, kenapa bisa? Ini bisa dilihat nih kalau misalnya di tabel yang ada di Vanes atau di Atkins, ada nggak ya? Nggak tahu. Itu kan ada nilai TC per zat per senyawa nih beda-beda kan. Nah, makanya itu di situ. Nah, terus titik yang unik lain ini adalah triple point. Triple point ini adalah kondisi ketika dia setimbang antara solid, liquid, sama gasnya. Terus ini diingat lagi ya, ini materi SD dari SMP ada semua kalau misalnya solid ke liquid nih. Melting, liquid ke solid freezing, dan lain-lain. Nah ini ada yang unik nih pada air. Kalau ini kan bisa dilihat batas, garis batas solid liquidnya ini cenderung ke kanan kan? Cenderung ke kanan. Nah kalau dia air, dia tuh bakal cenderung ke kiri. Garis yang ininya. Aku bedain deh warnanya. Set. Warna apa ya? Hijau deh. Dia bakal cenderung ke kiri. Ini untuk air. Makanya, eh, hal ini tuh menandakan kalau misalnya senyawa biasanya selain air, kalau dia di bawah triple point, di, dia tuh ini di bawah triple point dia udah membeku kalau misalnya dari liquid ke solid air gitu ya. Nah, bedanya kalau misalnya di air pada suhu 0 derajat nih misalnya, tekanannya dinaikin, airnya ini tetap cair. Gitu juga kalau misalnya suhunya sampai min 40 derajat, kan otomatis dia tekanannya jadi tinggi. Nah, dia posisinya juga cair. Jadi dia membekunya baru pada 0 derajat 1 atm aja. Mulai membekunya. Lanjut ke konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan nih, ya gini ada KC sama KP. KC ini dia bahas kayak gini ya. NH3 pangkatin sama koefisiennya per N2 sama H2 pangkatin koefisiennya. Sama juga buat KP, ada PNH3 kuadrat per PN2 per PH2, jangan lupa dipangkatin koefisiennya. Baru bisa kita bikin hubungan kalau KP ini ada KC.
dikali RT pangkat delta N. Nah, untuk rumus-rumus nih, karena aku juga source-nya nggak lengkap, jadi ini yang paling sering keluar aja ini dari rumusnya hubungannya Clausius-Clapeyron. Intinya kayak gini, ln P sama dengan delta H vapor per R, integral seperti kuadrat dt. Nah, dia kalau diintegralin jadinya ln P2 per P1 sama dengan delta H vapor per R, dikali seperti satu min seperti dua. Ini tuh mirip sama ini, yang ini ada di penjelasannya Pak Hanif, ini PPT Pak Hanif. Ln K2 per K1 sama dengan delta H per R dikali seperti satu min seperti dua. Sama delta G sama dengan min RT per RT ln K. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak guys? Habis ini kita mau ke contoh soal soalnya. Tunggu 1 menit ya, sampai 9.23. 19.23. Oke, karena sudah 19.23, sekarang kita bahas soal ini. Aku nyampein 2 soal doang sih, karena nanti bakal banyak dibagas. Mungkin karena waktunya rada mepet, jadi aku coba ngerjain dari yang ini dulu. Ini yang phase equilibrium dulu. Nah, di sini kan kita bisa dapat nih. Bisa dibaca dulu ya teman-teman. Ini intinya kita bisa tulis dulu diketahuinya. 50 volumenya, 50 liter langsung ya. Terus dia mengandung air. Ini kan dry air, udara ya. Ini jangan di bahasa Indonesia ini udara kering. Nah, terus dia ini mengandung massa air 250 gram yang T1-nya ini pada 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Ini bebas sih mau ditulis 0,15 juga nggak apa-apa. Nah, di sini juga dikasih tahu kalau pH2O-nya ini adalah 3,17 kPa sama CP-nya itu untuk air water H2O lah sama dengan 75,5 Joule per mol Kelvin. Yang ditanyain adalah suhu setelah di selesai reaksi ini semua selesai itu berapa? Final temperaturnya berapa? Gimana caranya? Yang pertama kita hitung dulu nih. Air yang terevaporasi itu ada berapa? Jadi ini step satu. Ini water. Water yang terevaporasi. Air yang menguap. Bahasa Indonesia aja. Air yang menguap. Kita hitung molnya. Molnya gimana? Ini pakai PVNRT aja. N sama dengan PH2O kali V per RT. Selanjutnya, kita hitung juga nih. Berapa panas yang keluar dari air? Berapa air panas yang keluar dari air? Kalau misalnya dibaca di Atkins sama di PPT-nya kelas A juga, ini dapat hubungan kalau misalnya
I sama dengan delta H. Tapi karena kita punya mol di sini, jadinya I sama dengan N kali delta H vaporization. Karena ini konteksnya kan untuk air yang menguap. Nah, kita ingat juga kan, kalau Q sama dengan N delta H, dan H tadi itu dia dikali CP, jadi rumusnya adalah NCP delta T. Berarti dari sini kita bisa dapat kalau delta T ini I per NCP. Tapi karena dia suhunya berkurang, dan biar ngitungnya gampang, ini langsung diminusin aja ya. Ini aku pingin deh, biar nggak kecampur. Karena ini minnya bukan dari rumus, tapi karena konteks soalnya aja. Oh ya, ini buat informasi, ini bisa dilihat di tabel, cuman besok kan juga nggak tahu ya boleh buat tabel atau nggak. Kalau delta H vaporization air pada 25 derajat, ini adalah 44 kilojoule per mol. Nah, kan kita dicari T2-nya tuh. Nah, kan kita punya rumus delta T. Langsung aja dimasukin delta T sama dengan min Q per NCP. Q-nya kita masukin dari sini. Jadi min N delta H vaporization per NCP. Ini NG. Karena NG ini kita punya ini, kita masukin lagi pH2O dikali V dikali delta H vaporization. Aduh, nggak jadi. Per RT kali N dikali CP. Nah, ini tinggal masukin angka aja sih. Kita masukin angka, oh ini min ya. Masukin angka di samping aja. Bawah deh, maaf labil. pH2O-nya ini kan tadi 3,17 kPa. Volumenya 50 dm3, 50 liter, dm kubik. Terus habis itu delta H vaporization-nya kan nih 44 kilojoule per mol. Ini kita langsung tulis 44.000 aja ya. Joule per mol. Dibagi R. R-nya di sini kita pakai 8,314 kPADM. Nah, ini sebenarnya sama kayak PAM3. Tapi kan karena yang dikali 1000, yang ini juga jadinya nggak apa-apa. Tetap 8,314 dikali 29 Kelvin. Ini dari 25 derajat. Terus habis itu, ini N-nya. N itu kan, jangan lupa kalau N ini M massa per mR. Atau GR per MR gini juga boleh. Jadi kan tahu kalau beratnya ini 250 gram. 250 gram per air nih 18 gram per mol dikali CP-nya. CP-nya 75,5 joule per mol Kelvin. Nah, ini aku udah ngitungin jadinya dia min 2,68 Kelvin. Tapi ini kan baru delta T. Nah, berarti T2 masih sama dengan 298 minus 2,68 Kelvin sama dengan 295,32 Kelvin. Kalau misalnya mau dikonvert ke Celsius, dia jadinya jadi 22,32 derajat Celcius. Dah, jawabannya ini. Nah, buat soal-soal lainnya bakal dilanjutin sama Bagas. Sebelum pindah ke Bagas, ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku tunggu sampai 19.30.
dua deh. Kayak karena nggak ada yang kayak nggak ada yang nanya nih, gantian Bagas deh. Gas, kamu udah siap kan, Gas? Ya, kita gantian ya, membahas soal. Oke, selamat malam teman-teman. Ini screen gue udah kelihatan belum ya? Kelihatan, Gas? Oke, oke karena tadi Cherry udah ngasih materi selama 1 jam dan aku yakin teman-teman udah cukup kenal sama materi Game ini. Sekarang untuk 1 jam berikutnya kita akan mencoba bahas beberapa soal. Soalku ini kebanyakan dari PPT Kimia Fisiknya kelas A dari Pak Hanif. Oke, kita mungkin langsung aja ya buat nomor 1. Ini soal pemanasan aja sih sebenarnya. Oke, jadi soal nomor 1 ini air itu dipanaskan sampai mendidih pada tekanan 1 atm. Terus ada arus 0,5 ampere itu dilewatkan melalui koil. Sumbernya itu 12 volt dan dilewatkan itu selama 300 detik. Nah, setelah pemanasan tersebut tuh ternyata ada 0,798 gram air teruapkan. Nah, di sini kita diminta untuk mencari molar internal energy atau energi dalamnya dan juga perubahan entalpinya pada boiling point. Oke, mungkin konsep pertama yang kita harus ingat bahwasanya di proses constant pressure itu delta H sama dengan kalor. Jadi kalau buat nyari delta H-nya kita perlu cari kalor yang ada dalam proses itu berapa. Ini khusus untuk proses pada tekanan yang konstan. Nah, ini rumusnya kayak di SMA, kita tahu caranya itu dari rumus daya, yaitu V kali I kali T. Dengan V-nya itu 12 volt, I-nya itu 0,5 ampere, dan T-nya adalah 300 detik. Nah, di sini kita dapat kalor yang ada dalam proses tersebut adalah 1800 Joule. Nah, kita udah ketemu kalor, berarti kita juga udah ketemu perubahan entalpinya. Tapi di sini yang ditanya adalah molar. Jadi kita harus bagi entalpi yang udah kita ketahui itu dengan mol dari air yang menguap itu. Nah, jumlah air yang menguap itu kan 0,798 gram. Kita tahu MR itu 18 gram per mol. Jadi setelah kita masukkan ke rumus, kita peroleh hasil molar entalpinya adalah 40,601 kilojoule per mol. Oke, untuk delta H-nya kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari internal energi. Untuk mencari internal energi ini kita harus ingat korelasi antara perubahan entalpi dan perubahan energi dalam. Nah, rumusnya kayak gini ya. Delta H sama dengan delta U plus delta PV. Ini tadi udah dijelasin sama Cherry. Terus ini kita bisa buka di delta PV-nya itu jadi P delta V ditambah V delta P.
Nah, karena proses ini terjadi pada isobarik atau tekanan konstan, maka delta P-nya ini bernilai nol. Sehingga term yang paling belakang ini bisa kita abaikan. Sehingga nyisain delta U plus P delta V. Nah, kita rearrange delta U-nya kita pindah ke kiri karena objektif kita adalah mencari delta U. Delta U sendiri rumusnya menjadi delta H min eh, P delta V. Oke. Nah, P delta V sendiri di sini, karena kita asumsiin bahwa ini adalah suatu gas ideal, makanya kita bisa ganti dengan delta N RT. Nah, delta N di sini adalah perubahan mol dari gas yang bereaksi ya teman-teman. Nah, kita kan tahu di sini H2O dari fase liquid, dia itu berubah fase menjadi gas. Nah, makanya delta molnya itu adalah plus satu karena di produk itu gasnya kan nol ya, 0 moles dan sorry, di reaktan itu gasnya 0 mol dan di produk itu gasnya 1 mol. Maka kita bisa tulis delta dari molnya yang fase gas adalah satu. Setelah itu kita bisa input ke rumus seperti ini dan kita bisa mendapatkan molar internal energinya adalah sebesar 37,498 kilojoule per mol. Untuk soal nomor satu, seperti itu, teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman semua nggak ya? Oke, karena ini cuma soal pemanasan aja, mungkin kita lanjut ke soal nomor dua. Oke, soal nomor dua ini aku ambil dari PPT 1 Kimfis kelas A ya punya Pak Hanif. Nah, di soal ini tuh kita punya 2 mol CH3OH itu dikondensasikan secara isotermal dan reversible menjadi liquid pada 64 derajat Celcius. Terus kita juga punya standar entalpi dari penguapan metanol itu ada pada 64 derajat Celcius adalah 35,3 kilojoule per mol. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari kerja, kalor, perubahan energi dalam, dan perubahan entalpi dari proses ini. Oke, di sini aku coba berangkat dari mencari perubahan entalpi. Nah, konsep yang perlu kita ingat lagi adalah entalpi, perubahan entalpi ini adalah state function ya teman-teman. Dan tadi juga udah sempat disinggung sama Cherry di diagram fase bahwasanya kondensasi dan vaporisasi itu adalah suatu proses yang berkebalikan gitu kan teman-teman. Makanya untuk mencari entalpi dari proses kondensasi itu, kita itu tinggal nilai dari perubahan entalpi pada penguapan kita minusin aja teman-teman. Karena ya hanya berkebalikan aja gitu. Nah, karena yang ditanya adalah perubahan entalpi pada kondensasi, pada proses kondensasi, makanya kita perlu mengkalikan molar entalpi tersebut dengan jumlah molnya, yaitu 2 mol. Berarti minus 35,3 kilojoule per mol, kita kalikan dengan 2 mol, hasilnya adalah minus 70,6 kilojoule. Nah, kita udah ketemu yang perubahan entalpinya. Oke, next kita akan mencari kerja. Oke, di sini cukup tricky sih teman-teman. Nah, kerja kan kita tahu ya rumusnya adalah min P kali delta V. Nah, delta V-nya sendiri di sini adalah V final kurangi V inisial. Nah, yang tricky itu apa? V final di sini teman-teman harus ingat bahwasanya dia tuh kan kondensasinya dia menjadi liquid dan volume inisialnya tuh dia adalah volume ketika dia fasenya gas.
Nah, yang trik itu apa? Yang triknya itu di sini. Nah, volume final atau volume saat dia itu fase-nya liquid itu bisa dibilang relatif jauh lebih kecil daripada volume ketika dia itu fasenya gas. Nah, dari situ kita bisa menghilangkan term yang ini, yang volume pada saat dia fasenya udah liquid. Nah, sehingga delta V-nya di sini itu bisa kita dekati hanya dengan volume inisial atau volume ketika dia itu masih berfase gas. Nah, sehingga rumus kerja di sini kan menjadi minus P dikali minus volume inisial atau volume ketika dia fasenya masih gas. Atau sama dengan P kali V inisial ya sama aja. Nah, karena kita asumsikan adalah gas metal di sini itu dia sebagai gas ideal, kita bisa ganti lagi P kali V adalah nRT. Oke, jadi kita udah punya datanya semua. Kita punya molnya itu adalah 2 mol, R-nya itu 8,314 Joule per mol Kelvin, dan T-nya itu adalah 64 derajat Celcius. Dan jangan lupa kita harus jadikan suhu mutlak yaitu Kelvin. Nah, setelah perhitungan, kita mendapatkan kerjanya itu adalah sebesar 5.603,636 Joule. Oke, selanjutnya kita akan mencari kalor. Nah, seperti yang udah aku sampaikan di soal nomor satu tadi, kalor, untuk mencari kalor pada tekanan yang konstan itu, kita tinggal lihat di perubahan entalpinya aja. Pada tekanan konstan tuh perubahan entalpi sama dengan perubahan kalor. Sama dengan kalor, sorry. Jadi kalornya itu sama yaitu minus 70,6 kilojoule. Gitu aja sih teman-teman. Terus yang terakhir adalah delta U. Nah, delta U ya hukum satu termo udah pada hafal semua pasti. Delta U sama dengan Q plus W. Q-nya kita udah tahu minus 70,6 kilojoule. Terus kerjanya kita udah tahu 5,6 kilojoule dan kita tinggal jumlah aja ketemu delta U-nya adalah minus 65 kilojoule. Oh ya, untuk Q-nya sendiri di sini kita mengasumsikan bahwa proses ini terjadi pada tekanan yang konstan ya, yaitu 1 atm. Oke, soal nomor 2 kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan dan aman semua. Kita bisa lanjut ke Mas, soal Oke. gas, nomor. Gimana gas, gimana? menanya gas. Itu kenapa ya gas? Oke, Volume air itu kenapa bisa nol gas? volume apa? Volume final itu, yang air kan gas? Kenapa Iya, bisa nol?
Oke, jadi volume yang final itu kan air benar. Kenapa kita tidak menghiraukan itu? Karena volume pada fase liquid, kalau kita bandingin dengan fase apa volume ketika dia fasenya gas itu, dia tuh jauh lebih kecil. Ya kita tahu kan kayak densitasnya air sama gas itu kan bedanya jauh ya. Dan volume ketika kita punya air 1 kilo, iya kita punya air 1 kilo. Dan ketika kita punya gas 1 kilo itu kan kayak beda banget kan volumenya. Kayak jauh banget gitu. Makanya kita bisa menganggap bahwa volume finalnya itu kita anggap nol aja. Kurang lebih gitu. Makasih guys. Oke. Oke, ada yang nanya di soal kan bilang isotermal reversible. Itu jadi alasan asumsiin jadi P konstan atau gimana? Enggak sih. Aku asumsiin P-nya konstan itu karena aku anggap ini di udara terbuka aja gitu. Makanya P-nya konstan di 1 atm. Nah, kalau ini tuh isotermal itu dia nggak ngaruh kemana-mana sih sebenarnya. Ke rumus ini aja sih, NRT-nya kita bisa gunakan T yang 64 itu karena dia isotermal. Jadi nggak jadi alasan buat ini ya, buat jadiin asumsi P konstan. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Halo guys, Yuk, gimana? sorry, aku minta ngulang yang soal sebelumnya yang delta n sama dengan plus satu itu gimana ya maksudnya? Tadi rada keputus. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Ini kan ya? Iya, Oke, kalau kita lihat reaksinya, H2O kan awalnya liquid. Kita kan menguapkan ya. Makanya dia kan jadi berbentuk gas. Nah, delta NG di sini, G ini maksudku gasnya ya. Karena kita meninjau gasnya. Kenapa? Karena yang bekerja kan gasnya. Dan kita bisa asumsiin bahwa itu gas ideal kan ya syaratnya adalah dia itu gas gitu kan. Makanya kita meninjau dari perubahan mol gasnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di reaktan itu kan 100% liquid gitu ya. Makanya tuh mol gasnya kan nol. Nah, kalau di reaktan itu, mol gasnya adalah 1. Maka kita bisa tulis delta mol dari gasnya adalah +1 ya. Tinggal mol di produk kurangi mol di reaktan gitu. oke, makasih guys. Oke, mungkin aku tunggu sampai 7.50 ya, teman-teman. Oke, karena udah jam 7.50, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini juga sama, aku sumbernya masih dari PPT 1, punyanya Pak Hanif. Oke, constant pressure heat capacity of a sample of a perfect gas was found to vary with temperature according to the expression CP-nya itu adalah 20,17 plus 0,4001. Kita disuruh menghitung
kalor, kerja, perubahan internal energi, dan perubahan entalpi saat suhunya itu dinaikkan dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, kita ada dua kondisi. Untuk kondisi pertama itu adalah constant pressure, dan kondisi kedua itu adalah constant volume. Ingat di sini dia bilang bahwa ini adalah perfect gas atau gas ideal. Oke, kita tinjau dulu yang constant pressure. Oke, kita mau cari perubahan entalpi dulu. Nah, konsep yang harus kita ingat lagi bahwasanya di perfect gas atau di gas ideal itu, delta H dan delta U itu hanya merupakan fungsi dari temperatur. Makanya kita bisa cari delta H dengan rumus integral dari Cp dt. Cp-nya itu apa? Cp-nya itu yang ada di soal itu. Kita substitusiin dan lanjutnya kita integralkan terhadap T. Dari T inisial sampai T final. T inisialnya adalah di 0 derajat Celcius atau di 273 Kelvin dan T finalnya ada di 100 derajat Celcius atau di 373 Kelvin. Nah, setelah kita masukkan ke sini, akan diperoleh delta H-nya itu adalah sebesar 14,9 kilojoule. Oke, terus kita punya proses yang isobarik nih, atau constant pressure. Kita juga udah punya delta H. Nah, hal yang paling mudah yang pertama yang bisa kita tentukan selanjutnya adalah kalor. Kenapa? Sama seperti dua soal yang sebelumnya, kalor yang ada di satu proses pada proses tekanan konstan itu jumlahnya sama dengan perubahan entalpi dari sistem tersebut. Maka kalornya itu adalah sama 14,9 kilojoule. Oke, kita lanjut mencari kerja. Oke, kerja di sini kan rumusnya ya ini udah umum banget, minus P kali delta V. Nah, karena di sini dia tuh bilang dia adalah gas ideal, makanya kita bisa ganti P delta V ini dengan minus NR delta T. Molnya adalah 1 mol, R-nya 8,314, dan delta T-nya adalah 100 Kelvin. Nah, kita masukkan ke rumus, dan kita bisa dapat W-nya adalah sebesar minus 831,4 Joule. Oke, next. Kita mencari delta U. Nah, delta U sendiri, hukum satu termo, delta U sama dengan kalor plus kerja. Kalornya kita udah ketemu, 14,9 kilojoule. Terus kerjanya juga udah ketemu, minus 831,4 Joule. Nah, kita jumlah, kita bisa dapat delta U sama dengan 14,1 kilojoule. Untuk proses satu yaitu constant pressure, gitu aja. Dan kita akan beralih ke proses kedua yaitu constant volume. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kalau dia itu adalah gas ideal, kita bisa nyari delta H-nya itu langsung dengan CPdt dan delta U-nya itu langsung dengan CVdt. Ini mau prosesnya apapun, mau dia constant volume, constant pressure, or whatever, itu kita bisa pakai delta H-nya adalah CPdt dan delta U-nya adalah CVdt. Nah, berarti kan sama kan? Mau constant volume atau constant pressure kan sama delta H dan delta U-nya. Maka kita bisa tulis aja langsung di sini delta H-nya adalah 14,9 kilojoule. Delta U-nya adalah 14,1 kilojoule. Nah, terus kerjanya di sini, konstan volume berarti minus P kali delta V-nya 0, berarti kerjanya juga 0. Nah, kalau kerjanya 0, berarti kan delta U sama dengan Q plus W. Nah, kalau kerjanya 0, berarti Q sama dengan delta U. Berarti kita juga udah dapat Q yaitu sebesar 14,1 kilojoule. Nah, untuk soal nomor 3, kayak gitu aja teman-teman, cukup simpel. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, sejauh ini konsep yang harus kita hafalin tuh yang sering keluar adalah kita mencari kalor ketika dia itu prosesnya adalah constant pressure. Nah, kalor pada constant pressure itu langsung bisa kita samakan dengan delta H. Terus konsep selanjutnya adalah kalau kita punya gas ideal, kita bisa mencari delta H dan delta O-nya itu hanya dengan Cp dt untuk delta H dan untuk delta O itu Cv dt. Apapun prosesnya. Jadi untuk gas ideal itu cukup simpel. Terus yang perlu di-note dari soal ini juga, kalian kan ngitung kalornya tadi dalam bentuk kilojoule dan kerjanya dalam bentuk joule. Nah, ketika kalian menjumlahkan kalor dan kerja, jangan salah, jangan dijadiin joule, ini jangan dijadiin joule, ini jangan jadiin kilojoule ya. Pokoknya kalian harus teliti satuannya, disamain. Aku tunggu sampai 7:59 ya teman-teman, kalau buat yang mau tanya. Oke, karena udah 7:59 dan kayaknya nggak ada yang tanya, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini sumbernya masih sama PPT 1 Pak Hanif. Oke, di sini kita diminta untuk mencari perubahan entalpi dari reaksi, perubahan energi dalam dari reaksi pada 298 Kelvin. Dan juga kita diminta untuk mencari perubahan entalpi reaksi pada 348 Kelvin untuk reaksi hidrogenasi etin menjadi eten. Di sini ada asumsi heat capacity-nya konstan ya. Untuk range suhu 298 sampai 348 ini. Oke, step pertama yang kita harus lakukan di sini adalah menulis reaksi hidrogenasi dari etinnya itu sendiri, teman-teman. C2H2 kita reaksikan dengan hidrogen akan menjadi C2H4. Ini step pertama. Step kedua, kita harus mencari reaksi-reaksi yang kalau kita susun itu akan membentuk reaksi yang kita inginkan. Nah, di sini aku pakai 3 reaksi yang kalau kita susun itu akan menghasilkan reaksi ini, teman-teman, yang kita inginkan ini. Reaksi yang pertama itu adalah eh, formation of H2O dengan nilai perubahan entalpi reaksinya adalah minus 285,83 kilojoule per mol. Untuk reaksi yang kedua yang aku gunakan itu adalah pembakaran C2H4. C2H4 tambah 3O2, dia akan menjadi 2H2O dan 2CO2 dengan perubahan entalpi pembakarannya adalah sebesar minus 1411 kilojoule per mol. Reaksi ketiga itu adalah pembakaran dari C2H2 itu sendiri, yaitu C2H2
plus 5 per 2 O2, dia akan menjadi H2O plus 2 CO2 dengan perubahan entalpi pembakarannya adalah sebesar minus 1300 kilojoule per mol. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita kan mau ada C2H2 di bagian reaktan atau di kiri. Nah, di reaksi yang kita punya, reaksi modal kita udah punya nih C2H2 di kiri. Berarti oke lah, kita susunannya nggak kita apa-apain, itu udah benar. Yang kedua, kita mau ada juga H2 di reaktan. Nah, di reaksi modal kita juga udah punya H2 di kiri. Makanya untuk reaksi pertama itu juga nggak kita apa-apain. Nah, selanjutnya, kita kan pengen ada C2H4 di bagian produk nih. Sementara di reaksi modal kita, C2H4 kita itu ada di bagian reaktan. Nah, makanya ya kita tinggal balik aja reaksi itu. Jadi 2H2O plus 2CO2 menjadi C2H4 plus 3O2. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, perubahan entalpinya itu kalau reaksinya kita balik, maka dia itu juga akan berkebalikan tandanya. Kalau di sini dia itu negatif, setelah kita balik, dia akan menjadi positif. Nah, setelah susunannya kita bolak-balik itu tadi, teman-teman, kita cek apakah dia tuh akan menghasilkan reaksi seperti reaksi yang kita inginkan. Di sini H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Nah, di reaksi kedua ini ada O2 juga, di reaksi ketiga ini ada O2 juga. Nah, untuk di reaksi pertama kan setengah H2O. Ini kita coret, coretnya tuh di kiri dan di kanan kayak yang disampaikan cari tadi. Setengah O2, berarti kan dikurangi 3 O2, berarti kan berapa? Minus 2,5 O2 kan. Terus di sini ketambahan lagi 2,5 O2, berarti habis ya keduanya, berarti sesuai. Oke. Terus next kita akan mengeliminasi H2O. Di sini di kanan ada H2, 1H2O, di kiri ada 2H2O, berarti kan minus 1 ya H2O-nya. Terus di kanan ada lagi 1H2O, berarti totalnya H2O-nya 0, berarti H2O-nya habis. Dan itu sesuai juga. Oke, selanjutnya kita akan mengeliminasi CO2-nya. Di sini di kiri ada 2 CO2, di kanan juga ada 2 CO2. Berarti udah sesuai ya, habis semua. Dan sisanya itu adalah C2H2 ditambah H2 menjadi C2H4. Dan itu sesuai dengan reaksi yang kita inginkan tadi. Aduh, gimana sih? Nah, oke. Nah, untuk mencari perubahan entalpi reaksinya, itu ini bisa langsung kita jumlah aja, teman-teman. Dan jangan lupa, tanda untuk perubahan entalpi pada reaksi kedua ini udah kita ganti. Awalnya minus jadi positif. Dan setelah kita jumlah, hasilnya adalah minus 175 kilojoule per mol. Nah, itu adalah jawaban untuk perubahan entalpi reaksi pada 298 Kelvin. Oke, selanjutnya kita akan mencari perubahan energi dalam dari reaksi ini. Yang terjadi juga pada 298 Kelvin. Nah, ini tuh kita merujuk lagi pada hubungan antara entalpi dan energi dalam pada sebelumnya, yaitu delta H sama dengan delta U plus delta PV. Sebenarnya sebenarnya ini ada delta PV-nya juga, berarti kan kalau dituliskan V delta P ini. Oke. Dan di sini aku kembali mengasumsikan bahwasanya delta P itu nol atau dia itu ada pada proses yang isobarik. Nah, makanya kita bisa apa ya, kita tidak menghiraukan term yang ini dan tinggal P delta V. Nah, sama seperti sebelumnya, P delta V bisa kita ganti dengan delta N RT dengan asumsi bahwasanya gas tersebut merupakan gas ideal. Oke, terus kita wait, sorry, ini kayak tandanya harusnya minus.
Iya, oke, tanya harusnya minus, tapi kayaknya hasilnya udah bener kok. Oke, delta U-nya kita pindah kiri karena objektif kita adalah mencari delta U. Delta U sama dengan delta H minus delta N RT. Nah, kembali yang kita gunakan di sini adalah delta N dari gasnya. Nah, kalau kita melihat ke reaksinya, di bagian produk, itu kan mol gasnya adalah satu ya, satu mol. Di reaktan, mol gasnya ada dua. Satu mol gas C2H2 dan satu mol gas H2. Nah, berarti delta molnya itu adalah satu dikurangi dua, yaitu negatif satu. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus, min 175 kilojoule per mol. Kita kurangi delta N-nya minus satu dikali R-nya 8,314 joule per mol Kelvin. T-nya di sini 298 Kelvin dan diperoleh perubahan energi dalam reaksi tersebut adalah minus 173 kilojoule per mol. Oke, selanjutnya kita akan mencari perubahan entalpi reaksi pada 348 Kelvin. Tadi ada rumus juga, rumusan ini. Kalau nggak salah tuh ini asalnya dari delta H sama dengan CPDT. Nah, delta di sini kan H2 minus H1. H2 ini maksudku adalah entalpi pada state 2 dan H1 adalah entalpi pada state 1. Nah, entalpi pada state satunya kita pindah ke kanan dan hasilnya kayak gini. Oke. Oh iya, dirumuskan juga bahwasanya delta CP itu merupakan jumlah dari CP di produk dikurangi jumlah dari CP pada reaktan atau heat capacity-nya produk dikurangi heat capacity-nya reaktan. Nah, untuk mencari delta CP-nya ini untuk reaksi ini tuh berarti kita lihat kita sesuaikan dengan persamaannya. Itu adalah CP dari C2H4 dengan koefisiennya adalah satu dikurangi jumlah dari CP produknya adalah satu kali CP C2H2 ditambah satu kali CP H2. Oh iya, buat nilai-nilai delta H reaksi dan CP ini bisa kalian lihat di appendix. Kalau di Atkins aku malah kayaknya belum tahu di berapa, tapi kalau di Vanes kayaknya lebih mudah dicari deh. Dan setelah kalian cari di tabel itu, kalian bisa dapat CP untuk C2H2 adalah 43,56 Joule per mol Kelvin. Untuk CP C2H2-nya itu adalah 43,93 Joule per mol Kelvin dan CP H2-nya adalah 28,82 Joule per mol Kelvin. Nah, kalian tinggal jumlah aja akan mendapatkan hasil minus 29,19 Joule per mol Kelvin. Oke, kita balik ke persamaan yang ini. Kita udah punya delta H reaksi pada T1 atau T acuan kita, yaitu ini, minus 175 ini. Dan kita juga udah punya eh, delta CP reaksi, yaitu minus 29,19 ini. Nah, karena itu adalah nilai yang konstan, maka kita bisa keluarkan dari integral, dan yang kita integralin tinggal dt aja. Hasil integral dari dt kan T2 min T1, oh sorry, T final kurangi T inisial. Nah, T finalnya itu adalah 348, T inisialnya adalah 298. Tinggal kita masukin ke rumus tersebut, delta H reaksi pada 348 Kelvin itu adalah minus 175 kJ per mol dikurangi 29,19 Joule per mol Kelvin.
dikali 348 kurangi 298 Kelvin. Nah, akan kita peroleh delta H reaksi pada 348 Kelvin adalah minus 176 kilojoule per mol. Oke, untuk soal nomor 4, kayak gitu aja teman-teman. Silakan kalau yang mau bertanya. Buat data perubahan entalpi reaksinya ini, aku lupa ngambil dari tabel berapa. Nanti bakal aku infoin lagi. Tabelnya tuh tabel berapa di Vanes atau di Atkins. Terus kalau dari aku sendiri, konsep yang harus kita ketahui di sini tuh ada dua, yaitu korelasi antara delta H dan delta U. Ini sering banget dipakai, jadi kalau bisa teman-teman hafalin. Dan juga konsep yang kedua adalah mencari perubahan entalpi reaksi pada T2. Ketika kita sudah punya perubahan entalpi reaksi pada T1 atau T yang kita jadikan sebagai acuan. Rumusnya seperti itu, teman-teman. Bisa dihafalin aja. Dan untuk CP-nya juga kurang lebih kayak gini. Dan udah sih. Oh iya, ada lagi. Kita kan perlu menyusun persamaan ini ya, teman-teman. Kita perlu tahu reaksi penyusunnya tuh apa aja gitu. Nah, mungkin teman-teman kayak bingung, kita tuh harus pakai reaksi apa aja gitu. Nah, kalau berdasarkan beberapa soal yang aku temui itu, reaksi yang kita gunakan tuh nggak jauh dari yang pertama. Ini tuh kayak selalu ada gitu, selalu digunakan. Aku nggak tahu apakah harus menggunakan ini atau enggak, tapi sering banget ini digunain. Itu adalah reaksi yang pertama nih teman-teman. H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Ini sering banget dipakai. Apalagi ketika reaksinya itu adalah hidrogenasi. Yang mana kita butuh H2 di kiri. Nah selanjutnya, reaksi apa yang harus kita gunakan? Itu adalah reaksi pembakaran teman-teman. Reaksi pembakaran dari hidrokarbon. Nah di sini kan kita butuh C2H2. Nah kita cari aja tuh reaksi pembakaran C2H2. Setelah itu kita juga perlu ada C2H4 di produk. Ya udah kita cari aja reaksi pembakaran C2H4. Nah, nanti soal dia itu mau di produk atau di reaktan itu tinggal kita balik-balik aja reaksinya dan soal koefisien keseimbangannya itu tinggal kita kali-kaliin aja kayak yang tadi udah disampaikan Cherry. Kayak Cherry tadi ngerjain soal kayak gini juga. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi kayak nggak usah yang ngawang banget gitu kayak reaksi apa yang harus dipakai. Ya biasanya sih reaksi formation of H2O sama pembakaran hidrokarbon. Mungkin aku tunggu sampai 8.17 ya teman-teman buat yang mau tanya.
Oke, karena udah 8.17 dan kayaknya nggak ada yang nanya, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini aku ambil dari PPT-nya Pak Anif juga, tapi ini dari PPT 2 yang udah mulai membahas tentang hukum dua termodinamika, yaitu kita berkutat dengan adanya entropi. Oke, sistem di dalamnya itu ada gas CO2 1,5 mol. Temperatur awalnya adalah 15 derajat Celcius dan tekanannya adalah 9 atm. Terus di sini tuh pistonnya adalah 100 cm persegi ya, luasan pistonnya. Terus sampelnya itu tuh berekspansi secara adiabatik melawan tekanan eksternal 1,5 atm sampai pistonnya itu bergerak ke atas sejauh 15 cm. Nah, di sini ada asumsi bahwasanya karbon dioksida tersebut adalah perfect gas atau gas ideal dengan nilai CV 28,8 Joule per mol Kelvin. Di sini kita diminta untuk mencari kalor, kerja, perubahan internal energi, dan perubahan suhu, serta perubahan entropi. Oke, langsung aja kita cari kalornya. Oke, mungkin teman-teman di sini udah lihat, ini adalah proses adiabatik. Di proses adiabatik, kita tahu bahwasanya Ki bernilai 0. Udah, gitu aja. Kalornya udah ketemu. Dan selanjutnya adalah kita mencari kerja. Kerja di sini dirumuskan sebagai minus P delta V. Ya, rumus umumnya kerja seperti soal-soal sebelumnya. Dengan P di sini yang kita gunakan adalah P eksternalnya teman-teman, atau P yang kita lawan, yaitu 1,5 atm. Dan delta V sendiri di sini kita bisa ganti dengan luasan dari pistonnya itu dikali dengan ketinggian. Oke, terus luasannya bisa kita keluarkan sehingga menyisakan H2 min H1. H2 min H1 itu adalah yang 15 cm tadi, yang dia naiknya tuh segitu 15 cm. Oke, dengan P-nya 1,5 atm, jangan lupa jadikan Pascal. Terus luasan pistonnya adalah 100 cm persegi, jangan lupa dijadikan meter persegi, dan perubahan ketinggiannya juga dijadikan meter persegi. Nah, setelah kita input, kita bisa dapat kerjanya adalah sebesar 225 Joule. Oke, selanjutnya kita akan mencari perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam di sini kan ya hukum satu termo, Q plus W dengan Q-nya 0 karena adiabatik, sehingga menyisakan delta U sama dengan W. Jadi delta U-nya sendiri juga sama seperti W, yaitu minus 225 Joule. Oke, kita next ke delta T atau perubahan suhunya. Oke, seperti konsep tadi, ini adalah gas ideal. Makanya kita bisa menghitung delta U-nya itu hanya dengan ini teman-teman, rumus ini. CV kali DT. Nah, karena CV-nya itu konstan, 28,8, makanya kita bisa keluarin dari integral. Sehingga yang kita integralin cuma DT-nya menghasilkan delta T ini kan. Dan karena CV-nya adalah molar, makanya kita perlu mengkalikan CV tersebut dengan mol. Oke, kita rearrange persamaannya. Kita taruh delta T di kiri karena ya kita akan menjadi delta T. Rumusnya menjadi delta U per N kali CV. Dengan delta U-nya kita udah ketemu tadi, minus 225 Joule. Terus molnya itu udah ada 1,5 mol. Lalu CV-nya juga ada 28,8 Joule per mol Kelvin. Nah, kita kalkulasiin ini, ketemu delta T-nya adalah minus 5,21 Kelvin. Oke, sekarang kita next ke perubahan entropi.
Nah, oke. Perubahan entropi sendiri kan didefinisikan sebagai Q per T. Nah, tapi Q-nya itu adalah Q reversible. Sedangkan di soal ini kita nggak tahu nih apakah proses ini terjadi secara reversible atau enggak. Makanya kita nggak bisa langsung menggunakan Q nol ini. Terus gimana cara dapetin Q reversible-nya? Nah, kita harus membuat pathway sendiri, teman-teman. Pathway pertama yang aku buat di sini adalah yaitu pendinginan secara isokorik. Kenapa aku suatu pendinginan? Ya karena kita tadi udah menghitung delta T-nya minus, maka ini termasuk pendinginan. Oke, di proses isokorik yang nol adalah kerjanya, sehingga hukum satu termo menyisakan delta U sama dengan kalor. Nah, delta U tadi rumusnya apa? Delta U adalah N CV kali delta T. Nah, delta di sini kan rumusnya Q ref per T. Dengan Q ref-nya adalah NCV dt. Lalu kita integralkan seperti ini terhadap T. Maka kita mendapatkan rumus perubahan entropinya adalah NCV ln T final per T inisial. Kita tinggal input data-data yang udah kita ketahui. Molnya 1,5 mol. Terus CV-nya 28,8 Joule per mol Kelvin. Terus, nah ini temperatur finalnya kita cari dulu dengan cara ya temperatur inisial tambah delta T gitulah ya. Temperatur inisialnya ada 15 derajat, kita jadikan Kelvin dulu. Lalu kita kurangi dengan delta T-nya yaitu 5,21. Nah, diperoleh suhu finalnya adalah 282,79 Kelvin. Kita input ke sini, ln 282,79 per 288. Kita temukan delta S-nya adalah minus 0,79 Joule per Kelvin. Oke, itu baru pathway yang satu ya teman-teman. Belum belum selesai prosesnya. Setelah itu untuk pathway yang kedua adalah ekspansi secara isotermal. Di proses isotermal, delta U itu bernilai nol. Kenapa bernilai nol? Karena pada gas ideal, delta U itu hanya merupakan fungsi T. Nah, dt-nya aja nol, berarti delta U-nya kan juga nol kan, karena hal itu. Oke, kalau delta U sama dengan nol, hukum satu termo itu menyisakan Q sama dengan minus W. Dengan rumus W sendiri adalah minus PDV. Sehingga di sini kita bisa melakukan substitusi gas ideal, P adalah nRT per V, dan V di sini kita integralkan terhadap dV. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nRT ln V final per V inisial. Nah, kita perlu menghitung V final dan V awalnya dulu, teman-teman. Nah, V awal itu kita bisa cari menggunakan rumus gas ideal lagi, yaitu nRT inisial per P inisial. Nah, dengan N-nya adalah 1,5 mol, R-nya 8,314, T1-nya adalah 288, dan P1-nya pakai yang ini teman-teman, 9 atm. Jangan lupa dijadikan ke Pascal. Oke, setelah melakukan kalkulasi, kita peroleh volume awalnya adalah 0,00395 meter kubik. Nah, untuk menghitung volume finalnya, itu kita tinggal volume awal ditambah delta dari volumenya itu sendiri. Volume awal udah kita hitung, terus eh, delta V-nya ini kita bisa rumuskan sebagai A kali delta H, dengan A-nya itu 100 cm persegi tadi, dan delta H-nya adalah 15 cm tadi. Setelah melakukan kalkulasi, kita peroleh volume pada final state-nya adalah 0,00545 meter kubik. Oke. Selanjutnya kita tinggal input data tersebut di rumus ini, teman-teman. Oh ya, tadi itu kita baru menghitung kalor ya, belum menghitung entropi. Dan entropi adalah rumusnya itu
Q per T. Nah, ya, T-nya di sini mereka akan cancel out. T-nya hilang menjadi NR ln V final per V initial. Dengan V final dan V initialnya yang udah kita hitung tadi. Molnya 1,5 mol, R-nya 8,314, ln 0,00545 per 0,00395. Kita peroleh delta S-nya adalah 4,01 Joule per Kelvin. Nah, karena dua step ini tuh sebenarnya adalah satu proses, maka delta S yang ada yang ditanyakan di soal itu merupakan delta S total dari kedua pathway ini. Maka kita tinggal totalin aja, minus 0,79 ditambah 4,01, dia akan menghasilkan 3,22 Joule per Kelvin. Oke, untuk soal nomor 5, gitu aja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk menentukan proses-proses apa yang bisa kita gunakan itu sebenarnya kita eh, ngawang aja sih teman-teman. Maksudku pilih aja proses yang menurut kalian tuh termudah gitu kalkulasinya. Karena kita tahu kan delta S itu kan state function. Jadi dia nggak peduli gimana caranya kamu sampai ke titik tersebut. Makanya untuk proses apa yang kita gunakan itu kalian tinggal kreasiin sekreatif kalian mungkin dan pilih yang kalkulasinya itu paling mudah aja. Gitu, Nem. Oke, mungkin karena udah 20-30 dan aku masih ada satu soal lagi, mungkin kita bakal langsung lanjut ke soal terakhir aja ya. Oke, kita cukup ngebut di sini. Soal terakhir, 1 mol gas ideal 27 derajat Celcius, ekspansi secara isotermal, dari tekanan awal 3 atm menjadi 1 atm. Ini ada dua cara. Yang pertama itu reversible, dan yang kedua itu melawan tekanan eksternal sebesar 1 atm. Kita disuruh mencari kalor, kerja, perubahan internal energi, perubahan entalpi, perubahan entropi surrounding, dan perubahan entropi total. Oke, langsung aja. Yang A, reversible. Isotermal. Dari kata isotermal kita bisa tahu delta U langsung 0 per Vegas ya, jelas. Karena delta U hanya fungsi dari T dan dt-nya 0, berarti delta U-nya 0. Terus, hukum satu termo menyisakan Q sama dengan minus delta W. Minus W, sorry, sorry. Nah, W sendiri adalah min PDV, dan P-nya kita bisa ganti menggunakan rumus gas ideal yaitu nRT per V. Kita integralkan V-nya ini terhadap dV, menghasilkan minus nRT ln V final per V inisial. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tuh nggak punya data volume final dan volume inisialnya.
Makanya kita bisa cari alternatif lain, kita menggunakan tekanan. Nah, gimana cara kita mengubah dari volume menjadi tekanan? Kita gunakan korelasi gas ideal lagi. Volume final itu adalah nRT per tekanan final. Terus volume inisial itu juga nRT per tekanan inisial. Maka ini kita bisa langsung jadiin di sini ya. Nah, oke. Dari rumus ini datanya udah ada semua, tinggal kita input. Molnya 1 mol, R-nya 8,314. Terus T-nya itu 27. Jadiin Kelvin jangan lupa, plus 273. Terus Ln P inisialnya 3, P finalnya 1. Setelah kalkulasi kita mendapat W sama dengan minus 2740,16 Joule. Oke, kalornya sendiri di sini adalah minus W. Makanya kalornya di sini langsung kita minusin dari W aja, yaitu 2740,16 Joule. Oke, terus delta H. Nah, sama nih, delta H untuk gas ideal kan hanya merupakan fungsi dari temperatur. Makanya kita dan temperaturenya sendiri di sini tuh nggak berubah. Makanya di sini delta H-nya sama dengan 0. Next, kita menghitung perubahan entropi. Perubahan entropi adalah Qref per T. Nah, Qref-nya itu apa? Qref-nya adalah minus dari kerja. Rumusnya tadi apa? NRT Ln P inisial per P final dibagi T. Nah, ini T-nya bisa saling menghilangkan. Sisanya NR Ln P inisial per P final. Di sini teman-teman ingat-ingat dulu. Nanti di soal yang B ini bakal kita gunain lagi. Oke, kita masukin data. Diperoleh perubahan entropinya adalah 9,13 Joule per Kelvin. Nah, oke. Di sini konsep yang harus diingat juga. Untuk proses reversible, delta S surrounding atau delta S lingkungannya itu adalah negatif dari delta S sistem. Itu berasal dari mana? Berasal dari delta S total itu harus bernilai 0 untuk proses reversible. Makanya delta S dari lingkungannya itu tinggal kita minusin dari delta S sistem. Berarti delta S surroundingnya adalah minus 9,13 Joule per Kelvin. Oke, next delta S total. Seperti yang aku bilang tadi, untuk proses reversible, delta S total itu bernilai 0. Oke, untuk yang A, gitu ya. Kita beralih ke B. Dia melawan tekanan eksternal sebesar 1 atm. Oke, masih sama. Delta U dan delta hanya bernilai 0 karena dia merupakan proses yang isotermal dan dia merupakan gas ideal. Dan W di sini kita tahu rumusnya adalah minus PdV dengan P-nya adalah P konstan, ya P eksternal, 1 atm itu tadi, dan delta V-nya adalah P final min V inisial. Nah, kita perlu menghitung V di awal dulu. Rumusnya sama kayak tadi, yaitu menggunakan korelasi gas ideal, nRT per P awal, P akhir, sorry. Dan setelah kita lakukan kalkulasi, kita masukin data-datanya, kita peroleh volume itu adalah 0,0245 meter kubik. Cara yang sama kita lakukan untuk mencari volume pada awal, kondisi awal dengan korelasi gas ideal juga. Kita input datanya, kita peroleh V inisialnya adalah sebesar 0,082 meter kubik. Kembali ke rumus kerja, kita input data yang udah kita hitung di sini. Dengan P-nya adalah 1 atm, jangan lupa kita jadikan ke Pascal, dikali perubahan volumenya. Setelah kita kalkulasi, diperoleh W adalah minus 1646,3 Joule. Sama seperti tadi, delta U untuk proses isotermal pada gas ideal itu 0, maka hukum satu kan menyisakan Q sama dengan min W. Kita tinggal minusin W aja, kita ketemu Q. Yaitu 1,646,3 Joule. Oke, next. Nah, di sini teman-teman. Ini kan rumus yang aku minta teman-teman buat ingat tadi. Ini. Nah, kenapa kita bisa gunakan rumus ini? Padahal untuk yang kasus B ini belum tentu dia reversible. Karena kalau ini
rumus perubahan entropi itu dia itu hanya ini teman-teman, berdasarkan pada state function. State function ini dia nggak peduli bagaimana kamu sampai ke titik itu. Makanya kita langsung gunakan aja delta S yang sama seperti poin A tadi, yaitu sebesar 9,13 Joule per Kelvin. Nah, terus yang kita cari tadi itu buat apa? Nah, itu buat mencari perubahan entropi pada lingkungan, teman-teman, pada surrounding, yaitu Q per T. Nah, kenapa di sini minus? Karena untuk menghitung perubahan entropi pada surrounding itu, kita menjadikan surrounding sebagai acuan. Artinya kalau di sini sistemnya itu dia eh, positif, artinya kan dia menerima kalor. Berarti kan lingkungannya melepas kalor. Berarti dia di sini menjadi negatif. Negatif 1646,3 kita bagi T-nya yaitu di 27 derajat Celcius. Ketemu hasilnya adalah minus 5,49 Joule per Kelvin. Nah, selanjutnya kita cari perubahan entropi total, yaitu perubahan entropi sistem ditambah perubahan entropi dari surrounding, yaitu 9,13 ditambah minus 5,49. Hasilnya adalah 3,64 Joule per Kelvin. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tuh lebih dari nol ya, teman-teman. Yang mana itu mengindikasikan bahwa proses pada B ini berlangsung pada proses yang irreversible. Kalau reversible tadi kan delta S totalnya itu bernilai nol. Nah, kalau irreversible, delta S total bernilai lebih dari nol. Oke, udah selesai nama. Untuk soal nomor 6 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Aku tunggu sampai 8.40 ya, teman-teman. Oke, karena udah jam 8.40 dan kayaknya nggak ada yang mau ditanyain, mungkin dari aku cukup segitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah join tutor Fanadinat pada malam hari ini. Silahkan bisa meninggalkan Zoom dan selamat beristirahat buat kelas A. Jangan lupa belajar besok kuis. Dan segitu aja. Terima kasih teman-teman. Thank you guys, thank you guys. Terima kasih guys, semangat. Nyari